Welcome to Dark Trail ID. Ambalat, sengketa maritim di Laut Sulawesi antara Indonesia dan Malaysia. Wilayah laut yang diperebutkan. Ambalat adalah sebuah wilayah laut yang terletak di Laut Sulawesi, di lepas pantai timur Pulau Kalimantan. Meski secara geografis berada cukup jauh dari sorotan publik internasional, wilayah ini menjadi salah satu titik konflik yang cukup sensitif antara dua negara Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia. Kedua negara mengklaim Ambalat sebagai bagian dari yurisdiksi masing-masing dan hingga kini belum ada penyelesaian hukum yang definitif terhadap sengketa tersebut. Konflik ini bukan sekadar persoalan batas maritim, tetapi juga berkaitan dengan potensi sumber daya alam bawah laut, interpretasi atas hukum laut internasional, serta warisan sejarah kolonial. Sengketa Ambalat menjadi salah satu contoh klasik bagaimana batas wilayah laut masih menjadi persoalan kompleks di era modern. Letak geografis dan signifikansi Ambalat. Wilayah Ambalat terletak di Laut Sulawesi, berbatasan dengan perairan Sabah di Malaysia dan wilayah Kalimantan Utara di Indonesia. Blok Ambalat meliputi area seluas kurang lebih 35.000 km persegi. Letaknya yang strategis serta potensinya yang tinggi terhadap sumber daya minyak dan gas membuat kawasan ini bernilai tinggi secara ekonomi. Menurut sejumlah kajian geologi, terdapat potensi hidrokarbon yang besar di bawah dasar Laut Ambalat. Oleh karena itu, bukan hal mengejutkan jika kedua negara memberikan perhatian besar terhadap wilayah ini, baik dari sisi pertahanan maupun energi. Asal-usul sengketa. Sengketa Ambalat berakar dari perbedaan tafsir terhadap batas maritim yang diwarisi dari masa kolonial. Pada masa kolonial, wilayah Kalimantan dibagi antara dua kekuatan besar, Belanda di bagian selatan dan Inggris di bagian utara. Kedua kekuatan ini membuat perjanjian-perjanjian batas, termasuk Anglo-Dutch Treaty tahun 1824 dan perjanjian lain di tahun 1891 serta 1915. Masalahnya, sebagian besar perjanjian itu hanya menetapkan batas darat atau tidak secara eksplisit menetapkan batas laut, karena pada masa itu belum ada ketentuan hukum internasional yang mengatur secara detail tentang wilayah maritim dan zona ekonomi eksklusif. Pada tahun 1979, Malaysia menerbitkan peta baru yang mencakup klaim wilayah maritim termasuk Ambalat. Namun, Indonesia tidak mengakui peta tersebut dan menyatakan bahwa wilayah Ambalat masih berada dalam yurisdiksi nasional berdasarkan interpretasi Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (ONOS) tahun 1982. UNCLOS dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). UNCLOS yang ditandatangani pada tahun 1982 dan mulai berlaku sejak tahun 1994 menjadi dasar utama bagi negara-negara dalam menentukan hak atas laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Setiap negara berhak atas ZEE sejauh 200 mil laut dari garis pangkal pantainya, selama tidak bertabrakan dengan klaim negara lain. Dalam kasus Ambalat, jarak antara garis pantai Indonesia, Kalimantan dan Malaysia, Sabah, yang berdekatan menyebabkan ZI kedua negara tumpang tindih. Oleh karena itu, wilayah ini memerlukan delimitasi khusus berdasarkan prinsip keadilan dan ketentuan dalam UNCLOS. Insiden dan ketegangan di lapangan. Pada pertengahan dekade 2000, konflik Ambalat meningkat ketika kedua negara memberikan konsesi eksplorasi migas kepada perusahaan asing di wilayah yang tumpang tindih. Indonesia memberikan kontrak kepada perusahaan INI, Italia, sementara Malaysia memberikan kepada Petronas. Hal ini memicu ketegangan, terutama karena kapal-kapal perang dari kedua negara sempat saling berhadapan di perairan tersebut. Beberapa insiden diplomatik dan militer terjadi antara tahun 2005 hingga 2009, meskipun tidak sampai pada konflik bersenjata terbuka. Di tengah ketegangan itu, pemerintah kedua negara tetap menjalin dialog diplomatik dan menyatakan komitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Hubungan dengan kasus Sipadan dan Ligitan.
Sebelum isu Ambalat mencuat, Indonesia dan Malaysia pernah bersengketa mengenai dua pulau kecil, Sipadan dan Ligitan. Sengketa tersebut dibawa ke Mahkamah Internasional, International Court of Justice (ICJ), yang pada tahun 2002 memutuskan bahwa kedua pulau tersebut berada di bawah kedaulatan Malaysia. Putusan itu berdasarkan pada asas pengelolaan administratif efektivitas, di mana mahkamah menilai bahwa Malaysia telah secara aktif mengelola dua pulau tersebut sejak masa kolonial, dibandingkan Indonesia yang tidak menunjukkan tindakan administratif yang setara. Meskipun keputusan tersebut tidak secara langsung menyentuh Ambalat, banyak pihak menilai bahwa kemenangan Malaysia atas Sipadan dan Ligitan mendorong mereka memperluas klaim ke wilayah laut sekitarnya, termasuk Ambalat. Namun, dari sisi hukum, klaim atas Ambalat memerlukan justifikasi tersendiri, pendekatan diplomatik dan upaya penyelesaian. Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia dan Malaysia terus menjalin komunikasi untuk menyelesaikan batas wilayah laut secara damai. Beberapa pertemuan teknis dan diplomatik telah dilakukan, meskipun belum menghasilkan kesepakatan akhir. Kedua negara sepakat bahwa penyelesaian harus berpegang pada prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk UNCLOS, dan menjaga stabilitas kawasan. Tidak ada keinginan eksplisit dari salah satu pihak untuk membawa kasus Ambalat ke Mahkamah Internasional, mungkin karena pertimbangan politis dan reputasi pasca kasus Sipadan Ligitan. Kemungkinan solusi, Joint Development Area. Salah satu opsi yang pernah diusulkan dalam berbagai forum akademik dan diplomatik adalah pembentukan wilayah pengelolaan bersama, Joint Development Area. Dalam model ini, dua negara tetap mempertahankan klaim kedaulatannya masing-masing, namun sepakat untuk mengelola wilayah tersebut secara bersama-sama dalam hal eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Model seperti ini pernah diterapkan di berbagai kawasan lain, termasuk antara Malaysia dan Thailand di Teluk Thailand, atau antara Jepang dan Korea Selatan. Namun, pelaksanaannya memerlukan tingkat kepercayaan dan kerjasama yang tinggi dari kedua belah pihak, kepentingan strategis nasional. Bagi Indonesia, Ambalat bukan hanya soal potensi migas, tetapi juga menyangkut keamanan wilayah perbatasan dan integritas nasional. Pemerintah berupaya memperkuat kehadiran TNI AL dan infrastruktur maritim di wilayah Kalimantan Utara sebagai bentuk pengamanan wilayah kedaulatan. Malaysia juga menempatkan kepentingan strategis terhadap kawasan ini, terutama terkait jalur pelayaran dan pertahanan laut di sekitar Sabah. Oleh karena itu, klaim atas Ambalat tidak bisa dipisahkan dari dinamika geopolitik di kawasan Asia Tenggara, pandangan publik dan media. Media di kedua negara seringkali memberitakan sengketa Ambalat dengan nada patriotik. Di Indonesia, isu Ambalat sering dimunculkan dalam konteks nasionalisme dan kedaulatan. Sementara di Malaysia, isu ini jarang diangkat secara luas, tetapi tetap menjadi bagian dari kebijakan luar negeri. Di masa lalu, sejumlah kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa di Indonesia sempat melakukan demonstrasi menuntut pemerintah untuk bersikap tegas. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan wilayah, meskipun bersifat teknis hukum, juga dapat memicu sentimen emosional. Kesimpulan, menjaga dialog, menghindari konfrontasi. Sengketa Ambalat mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak negara di dunia dalam menetapkan batas-batas maritim pasca kolonial. Di tengah potensi ekonomi dan risiko konflik, pendekatan damai dan dialog menjadi pilihan yang paling rasional. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang memiliki sejarah panjang hubungan bilateral, kerjasama ekonomi, budaya, dan diplomatik. Oleh karena itu, menyelesaikan sengketa Ambalat secara damai dan bermartabat akan menjadi contoh positif bagi kawasan dan dunia internasional. Selama dialog tetap dijaga dan komitmen terhadap hukum internasional ditegakkan, ada harapan bahwa Ambalat tidak akan menjadi pemicu konflik, melainkan peluang untuk kerjasama yang saling menguntungkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe,